Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan kembali kajian mata kuliah pengembangan kepribadian agama Islam yang ada di Universitas Indonesia. Kali ini kita akan membawakan materi Islam dan lingkungan hidup. Ini adalah satu materi terakhir dari pertemuan kuliah agama Islam. Setelah adik-adik sekalian peserta mata kuliah sudah belajar banyak, mulai dari pengantar dari Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok, lalu diteruskan dengan Islam rahmatil alamin oleh Dr. Nur Rafi'ah dan seterusnya, sampailah kita di ujung pertemuan mata kuliah kita dengan topik Islam dan lingkungan hidup. Adik-adik sekalian, kita tentu menyadari bahwa keberadaan kita di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amanah atau mengemban tugas. Manusia melekat dalam dirinya adalah seorang hamba yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Nah, selain tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercipta untuk laksanakan kehambaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberi mandat, diberi tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah terutama untuk pengelolaan dan kesejahteraan lingkungan hidup alam raya semesta ini melekat pada kita untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan bumi sesuai dengan kaidah dan tuntunan yang diajarkan oleh agama sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tegas Allah menyampaikan pesan kepada para malaikat akan menciptakan seorang khalifah atau menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat menyahut, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Malaikat lalu menyampaikan kepada Tuhan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Lalu Allah berikan jawaban, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dialog ini, ayat ini menegaskan bahwa Allah yakin akan memberikan mandat khalifah di muka bumi. Allah menyampaikan kepada malaikat, aku ini lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Di sana ada pesan bahwa para malaikat meragukan, para malaikat mempertanyakan bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan merusak, akan mengganggu bumi. Nah, disinilah kita justru ingin menjawab bagaimana seharusnya dan bagaimana semestinya mandat khalifah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hidup di muka bumi ini. Nah, dalam konteks lingkungan hidup ini kita tentu paham, tentu kita mengerti ya, agar kita memainkan peran yang sesungguh-sungguhnya, memainkan peran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Ya kan? Jadi kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia yang berperan khalifah di bumi, setidaknya memegang peranan dalam menjaga ekosistem kita ini, kekhilafan kita ini berperan. Satu adalah hablum minallah, ya, dalam kita ini harus menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti, mentaati seluruh perintahnya sekaligus meninggalkan larangannya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita wajib untuk meninggalkan segala larangannya. Nah, dengan demikian kita akan menjadi sebagai kehambaan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertanggung jawabkan karena kita telah menjalankan seluruh hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal kita. Nah, yang kedua adalah hubungan horizontal, hablum minan nas. Kita wajib menjaga hubungan yang baik dengan individu-individu sesama manusia, menjaga lingkungan kita bersama kehidupan sosial kita. Kita harus jaga sebaik-baiknya. Inilah hablum minan nas. Jadi kita jaga kemanusiaan kita sesama manusia yang lain. Nah, ini adalah satu kaidah ya, bagaimana kita mampu untuk melaksanakan hablum minan nas. Gampangnya kalau kita ini sebagai manusia, ya asal kita menjaga kemanusiaan kita, menghormati manusia yang lain, maka kita akan menjalankan hablum minan nas ini. Jangan sampai hubungan sesama manusia ini kita juga kacau ya, artinya terganggu. Nah, resep dalam hablum minan nas itu ya sebenarnya sederhana aja. Asal kita menghargai kemanusiaan kita, insya Allah kita akan pastikan hablum minan nas kita baik. Ada satu hadis yang baik sekali untuk hal ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai seorang itu mencintai apa yang dicintai terhadap dirinya untuk saudara seiman atau saudara sesamanya. Nah, kalau kita ini misalnya ya suka untuk dihormati, ya setidaknya ya kita harus menghormati orang. Kita ini suka untuk dibantu, maka kita juga akan pasti membantu. Kan agak aneh misalnya, kita ini nggak suka didolimi, nggak suka dimarahi, tapi kita memarahi orang. Nah, itu berarti kita tidak melaksanakan hadis ini. Apa yang kita sukai, kita terapkan pada saudara kita. Kita suka sekali untuk menjadi orang mulia, maka sepatutnya kita memuliakan saudara kita. Nah, gitulah seterusnya. Kalau kita kesulitan membaca pelajaran, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, kita senang ada saudara kita bantu. Maka
tatkala saudara kita kesulitan, kita pun akan senang untuk membantu. Nah, hablum minan nas. Kita jaga supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga nih, hablum minal alam. Selain ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, menjaga persaudaraan antar manusia, antar sesama, manusia juga diberi tugas untuk memakmurkan bumi, untuk menjaga bumi, melestarikan bumi sebaik-baiknya sehingga bisa terawat dan bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi kehidupan. Nah, ini hablum minal alam. Bagaimana kita bisa merusak lingkungan saat kita membutuhkan lingkungan itu? Kita tinggal, kita menghirup udara, kita menjalani kehidupan di muka bumi. Nah, maka menjaga ekosistem, menjaga lingkungan hidup menjadi mutlak. Kita wajib memakmurkannya. Kita nggak bisa mengintimidasi, menzolimi bumi yang kita cintai ini, bumi yang kita tinggali. Nah, mustahil saat kita tinggal di suatu tempat, tinggal di suatu wilayah itu kita porak-porandakan, wilayah itu kita sia-siakan, wilayah itu tidak kita rawat. Nah, ini tantangan ya buat kita, sederhana tapi sulit. Nah, kenapa? Karena seringkali kita abai menjaga lingkungan ini. Seringkali kita menjadi orang yang tanpa sadar sebetulnya potensi untuk merusak lingkungan. Nah, nanti contoh-contoh kecil lah, misalnya Anda buang sampah tidak pada tempatnya, nanti menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga potensi banjir, potensi yang lain-lain. Harusnya kita bisa menanam pohon, menjaga, merawatnya. Kita suka menebangin pohon, sehingga potensi longsor, panas, dan seterusnya. Nah, jadi manusia ya diberi kekuatan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk melakukan inovasi-inovasi, kekuatan untuk mengembangkan teknologi yang itu berpotensi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, jadi kita tahu dunia ini terus berkembang, teknologi pelan-pelan berkembang, ya kan? Dulu hidup itu hanya untuk ya apa adanya lah, apa yang ada sekarang dipakai untuk sekarang. Mulai berkembang industri. Wah, sudah bisa stok, tidak hanya untuk diri lingkungannya, tapi udah untuk stok ya. Dia bisa ambil bahan baku, lalu dia produksi untuk dia. Oh, ini udah mulai untuk trading, untuk mulai didistribusi. Nah, jadi sudah mulai pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang lebih banyak, ya kan gitu. Tidak lagi berbasis kebutuhan, kan? Kalau sudah industri, contoh ini pakaian itu untuk memproduksi dulu ya sekedarnya. Tapi begitu revolusi industri, untuk mencetak pakaian dengan kapasitas sekian, dia harus sekian, tidak hanya yang pokok, udah banyak model, banyak versi, maka bahan baku yang semula hanya X, ya kan, bahan baku yang hanya sejumlah X menjadi sekian kali X. Oh, jadi sudah mulai eksploitasinya berlebihan. Lalu untuk menopang kebutuhan industri, mesin pembangkitnya, keperluan bahan-bahan baku, semuanya otomatis meningkat. Nah, ini jadi perkembangan ya teknologi yang memudahkan eksploitasi sumber daya alam akan mempermudah manusia untuk makin berbuat serakah dan tamak. Jadi semua pihak terpaku pada kepentingan ekonomi yang sifatnya itu
dalam jangka pendek akan terus mengurus sumber daya alam. Nah, seringkali mengabaikan keselamatan manusia dan lingkungannya. Memang ekonomi akan tumbuh. Dia akan dapat aspek ekonomi, dia akan dapat aspek keuntungan berbisnis, tapi di situ ada satu yang ditinggal, yaitu keberlanjutan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, kenapa? Karena sudah tergoda dengan kepentingan ekonomi, sifat tamaknya yang lebih banyak. Nah ini, ya, sehingga kalau sifat tamak tadi sudah menguasai diri kita semua, ya boleh kita rasakan dampaknya ketika eksploitasi besar-besaran, ya kan, sudah tidak proporsional. Maka yang kita lihat adalah adanya kerusakan lingkungan hidup, ya, alam jadi nggak karu-karuan. Anda lihat misalnya kalau orang yang tamak, ya, hutan yang harusnya menjaga lingkungan ditebang, ya kan? Sehingga ekosistem rusak, air jadi hilang dan seterusnya, ya kan? Yang harusnya tanah itu hijau jadi kering, terjadi pemanasan global. Lalu ya akibat industri yang terus digalakkan dan tanpa kontrol dan pengawasan, sehingga limbah plastik semuanya bisa terjadi. Nah ini dampak ketika kita abai terhadap faktor-faktor keberlangsungan pelestarian alam. Dan kadang-kadang memang siapa who care dengan kelestarian alam? Kita ini butuhnya ekonomi, kita ini butuhnya industri. Nah, kadang orang abai alam, kan seolah-olah ya namanya eksploitasi alam, ya diam. Alam itu tidak bisa bicara. Alam hanya bisa kalau Anda mengeksploitasi, Anda tidak memiliki faktor-faktor pelestarian, maka dia akan marah dengan cara apa tadi? Ada pemanasan global, ada banjir, ada longsor dan seterusnya. Itu ada bukti kemarahan-kemarahan alam. Karena itu jangan salahkan, ya, karena Anda sendiri tidak sayang. Sebetulnya kalau kita menyayangi alam, alam pasti akan menyayangi kita, ya kan? Tumbuh-tumbuhan yang kita sayang, Anda bisa di rumah misalnya Anda punya pohon bunga atau tanaman-tanaman yang bisa ditanam di depan rumah dengan pot-pot itu, Anda rasakan tanaman yang Anda sentuh dengan kasih sayang, demi pelestariannya, demi kehidupannya, dengan tanaman yang Anda cuekin, lihat, pasti beda. Ya. Atau pohon, atau apa, yang satu sering Anda ajak bicara, atau sering Anda usap-usap sebagai wujud kasih sayang Anda, dengan yang tidak, itu pasti beda perkembangannya. Karena itulah ya, bukti kasih sayang kita. Ini. Begitupun alam semesta ini, bumi ini, kalau kita rawat, kita lestarikan, kita jaga, insya Allah kita akan dia senang. Bumi juga akan tertawa. Bumi pertiwi ini jangan kira dia tidak menangis ketika kita injak-injak sepenuhnya. Nah, akhirnya kita harus sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam kita ini mengajak kepada kita semua agar menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam menjaga keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya. Jangan sampai kita tidak memberikan kesempatan atau alam ini kita habiskan untuk kehidupan generasi kita. Kita harus memikirkan bahwa alam ini akan dimanfaatkan dan dipakai terus-menerus oleh generasi-generasi setelah kita. Dan Al-Quranul Karim juga menyampaikan kepada kita sebagai khalifah di bumi
kita manusia tidak untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana Quran surat Luqman ayat 20, Alam taraw annallaha sakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Adik-adik sekalian peserta mata kuliah agama Islam, pesan ini tentu harus kita jadikan pegangan pentingnya menjaga lingkungan hidup bagi kita semua. Kasih sayang kita dalam mengelola, dalam melestarikan bumi dan seisinya jadi penting dan menunjukkan kita betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk menjalankan perintahnya sekaligus menjalankan peran kekhalifahan yang dimandatkan kepada kita. Bumi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tinggali, untuk kita terawat sebaik-baiknya, untuk kita jaga kelestariannya agar bumi juga senyum dan hidup bersama kita dengan tenangnya. Jangan sampai bumi ini menangis karena ulah kita. Kan ulah kita lah yang menyebabkan bumi ini rusak. Dan kerusakan bumi ini jelas karena ulah kita. Tuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa sesungguhnya kerusakan pada muka bumi telah nyata itu sebab dari kelakuan-kelakuan kita, kelakuan-kelakuan manusia. Nah, karena itu ya masa kita sebagai pengemban amanah, sebagai khalifah di muka bumi ini bangga untuk menjadi orang yang telah merusak bumi ini. Karena tugas kita justru menghidupkan. Tugas kita ini memberikan kehidupan dari yang gelap-gelap, dari yang mati-mati. Misalnya Anda ketemu gerakan penghijauan. Wah, sepanjang jalan ini kok kering, nggak ada pepohonan. Anda menjadi relawan anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa membuat gerakan untuk penghijauan. Ya, penghijauan dimulai dari yang terkecil. Anda peduli pada lingkungan terkecil. Ya kan? Coba kalau Anda lihat lingkungan kita, gerakan 1 RT menanam pohon. Nah, ini kan bentuk kasih sayang. Lalu ternyata di desa ini ada satu daerah yang kering, tidak diapa-apakan, kosong. Anda pakai untuk menanam baik yang pohon-pohonan atau yang bisa reguler, tanaman-tanaman bisa dimanfaatkan secara berkala. Nah, ini namanya ihya'ul mawaid, menghidupkan yang sudah yang mati. Jadi sungguh ini perintah, bahkan diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amar adun laisat lihadin fahuwa haq. Siapa yang memakmurkan tanah, ya, yang ini bahkan ekstrim. Siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, atau tanah yang kosong tidak ada pemiliknya, tanah yang gak jelas, maka dia berhak. Kenapa? Karena bumi itu pasti suka. Dia yang tidak tidak dirawat, ada datang perawat, memang tidak ada yang punya. Nah, ini Rasulullah memberikan peran. Kamu telah merawatnya, kamu telah mengasihinya, maka kamu berhak untuk mengelolanya, kamu berhak untuk memanfaatkannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kesadaran merawat bumi ini dimulai dari diri kita. Ya, Anda berperilaku yang tertib, sampah misalnya, ini sepele, tapi kita tidak kadang menyepelekannya. Penggunaan sumber daya yang tidak berlebihan, ya
contoh memanfaatkan air. Ini juga salah satu akhlak dalam mencintai bumi. Anda kebetulan memanfaatkan air secara boros yang berlebihan, yang tidak terukur, itu juga salah satu bentuk Anda tidak mencintai bumi. Karena air ini ya mahal sebetulnya. Tidak ada kita temukan air ini kecuali di bumi ini yang tercinta ini. Nah, maka ketika kita memanfaatkan air, bahkan untuk wudhu pun kita harus jaga, tidak sembarang, tidak kita umbar untuk berlebihan. Ini kita niati ya, kita niati untuk menjaga bumi ini. Wudhu kan untuk beribadah, masa kita harus bagaimana sih? Ya, wudhunya kita niati untuk sarana, untuk kewajiban kita untuk menjalankan sholat. Tapi tidak berlebih-lebihan menggunakan air juga perintah Rasulullah SAW. Jadi double, ya, merawat buminya double, mendapat sarana menuju ibadah kita juga dapat. Nah ini, jadi kita juga perlu hati-hati ya, atau perlu menjaga sikap bagaimana agar kita memanfaatkan sumber daya alam ini kita betul-betul tidak berlebih-lebihan. Kita jaga agar bumi yang kita cintai ini tetap tersenyum dan damai bersama kita. Ini ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr. Saat itu Rasulullah SAW lewat di hadapan sahabat Sa'ad, dan sahabat Sa'ad ini sedang berwudu. Lalu Rasulullah berbicara, menyampaikan kepada Sa'ad, kok berlebihan dalam berwudu, wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab, apakah dalam berwudu ini juga berlaku larangan berlebihan juga? Rasulullah SAW menjawab, ya, meskipun engkau berwudu dari sumber air yang mengalir, atau sungai, atau apa ya, sumber-sumber mata air. Jadi kita pun oleh Rasulullah jangan berlebihan, jangan sampai kita berlebih-lebihan. Intinya dalam mata kajian pengantar diskusi untuk Islam lingkungan hidup ini, mari ya kita sebagai khalifah di muka bumi ini memerankan diri sebagai penjaga, merawat kelestarian bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengeksploitasinya secara berlebihan, memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan di luar yang akan merusak ekosistem bumi kita. Jadi sekali lagi adik-adik, mari kita mulai dari diri kita sendiri dalam menjaga khalifah, untuk menjaga lingkungan hidup kita sebaik-baiknya. Kita ini hari ini sudah bermiliar orang hidup di muka bumi. Semuanya butuh oksigen, semuanya butuh semua butuh tenangan lah ya, butuh sumber-sumber kehidupan yang berasal dari lingkungan hidup. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjadi pendekar-pendekar, orang-orang yang tidak tergoda dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan pribadi, demi kepentingan korporasi, yang itu justru akan merusak alam dan generasi kita dan setelah kita yang akan menuai akibatnya. Demikian pengantar kuliah singkat kita pada hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi dan interaksi untuk dipandu oleh para teman-teman, sahabat-sahabat dosen agama Islam. Demikian dari kita. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.